Oke, kali ini kita ngebahas lanjutin tentang aplikasi perdagangan internasional bagian kedua. Ini lanjutin materi berikutnya, materi sebelumnya ya, tentang kuota impor. Jadi cara lain untuk membatasi impor adalah dengan kuota impor. Apa itu kuota impor? Adalah batasan kuantitatif atas suatu impor barang. Artinya, misalkan Indonesia mau impor barang dari Singapura, dibatasin impor barang dari Singapura ke Indonesia. Jadi dibatasin barangnya. Makanya disebut batasan kuantitatif. Jumlahnya di barang misalnya hanya 10.000 printer yang boleh diimpor ke Indonesia gitu. Nah, ini adalah batasan kuantitatif. Jadi bukan pengenaan harga ya. Jadi bukannya pengenaan tarif impor pajak, cuman dibatasin jumlah yang masuk ke Indonesia. Nah, namun sebagian besar dari kuota impor ini efeknya sama dengan tarif, menaikkan harga yang hasilnya akan mengurangi jumlah impor, terus juga mengurangi kesejahteraan pembeli dan meningkatkan kesejahteraan penjual. Kenapa bisa seperti itu? Efeknya sama dengan tarif, padahal tidak ada pengenaan tarif pajak. Karena tadi kalau impor dibatasin, tadi misalnya impor Singapura, dari Singapura kita impor printer. Nah, impor printer dibatasin, printer itu jadi langka. Nah, karena printer langka, barang yang langka di ekonomi apa? Pasti harganya akan naik, ya kan? Harganya akan naik karena kita membatasi jumlah impor, mengurangi jumlah impor. Karena harganya akan naik, maka konsumen beli barangnya harganya lebih mahal. Karena belinya lebih mahal, maka kesejahteraan pembeli berkurang. Jadi kesejahteraan pembelinya berkurang. Karena pembeli membayar lebih mahal. Jadi surplus konsumen berkurang. Sedangkan kesejahteraan penjual bertambah. Kenapa? Tadi impor dari printer dari Singapura dibatasi. Nah, produsen lokal yang produksi printer, misalnya tadi, jadi barangnya itu enggak tersaingi oleh produk impor dari Singapura. Jadi, terus karena barang printer sedikit, karena tadi impor dari Singapura dibatasin, jadi jumlah barangnya kan sedikit. Nah, karena jumlah barang yang sedikit, harganya naik. Kalau harganya naik, bagi penjual pasti profitnya juga naik dong. Nah, berarti itu nguntungin penjual, terus produsen bagi penjual meningkat. Nah, cuman tadi pendapatan bagi pemerintah. Nah, biasanya tidak menciptakan pendapatan dari pemerintah. Kalau pajak kan, mengenai tarif impor pajak kan dia kena tarifnya masuk ke pendapat pemerintah. Kalau kuota impor itu enggak masuk ke pemerintah. Kan kalau kuota impor cuma ngebatasin doang, enggak ada pajak yang dikenakan. Cuman efeknya harganya bakal naik seperti itu. Nah, makanya kuota impor ini negara-negara nih karena tadi dibatasi misalnya tadi impor printer. Nah, makanya produsen dari karena impor printer dibatasin, jadi produsen dari Singapura, dari Vietnam atau dari Thailand bakal saingan untuk bisa ngekspor ke Indonesia. Karena apa? Tadi karena barangnya dibatasin harganya bakal lebih tinggi karena barang itu langka dong. Makanya mereka bakal ngelobi pemerintah biar barangnya yang boleh masuk ke negara Indonesia seperti itu. Karena tadi kuota impor dibatasin. Nah, biasanya pemerintah caranya gimana ngelobinya? Mereka bikin lisensi untuk impor. Jadi ada beberapa produsen dari negara tertentu yang dibolehkan mengimpor ke Indonesia. Nah, cuman lisensi impor ini biasanya tidak masuk ke pendapatan pemerintah melelang lisensinya. Biasanya lisensinya ini justru yang menentukan agen, jadi agen tentara. Jadi kan pemerintah menunjuk agen buat
ngelelang lisensi untuk impor barang. Jadi lisensi untuk siapa produsen yang boleh impor ke Indonesia dari negara mana seperti itu. Nah, yang diuntungkan bukan pemerintahnya, saya justrunya agen yang jual lisensinya. Karena mereka pasti produsennya pada ingin mendapatkan lisensi ini karena harga lagi tinggi. Karena barangnya dipatasin. Seperti itu. Jadi biasanya pendapatannya ini nggak masuk ke pemerintah. Nah, jadi argumen-argumen untuk membatasi perdagangan. Misalnya, jadi dibilang produk impor itu argumennya kan pekerjaan karena ada produk impor tadi di industri ini kerjaan bakal berkurang karena ada produk impor. Nah, jadi dia bilang apa kalian para ekonom melihat apakah dengan ada impor karena ada pekerjaan yang hilang karena ini buktinya di Amerika Serikat. Nah, ini buktinya enggak ya? Justru dari tahun 2006 sampai 2005 mungkin banyak impor tingkat penganggurannya masih sama aja, nggak berubah, malah malah justru berkurang dari 1976 ke 2005 makin banyak impor, jumlah penganggurannya malah makin berkurang dari tahun 76 sampai 2005. Kenapa bisa begitu? Jadi impor makin banyak justru penganggurannya malah makin berkurang karena ini. Nah, jadi pengangguran tidak naik karena impor naik. Jadi misalnya ada perusahaan kalah saing impor. Nah, cuman kan ada dia punya produksi di industri ekspor seperti itu. Nah, karena itu jadi tenaga kerjanya sama sumber daya infrastrukturnya daripada dipakai di barang yang tidak efisien kalah saing sama produk impor, jadi difokuskan ke produk yang lebih efisien secara ekspor. Jadi yang lebih murah di luar negeri barangnya. Seperti itu. Nah, jadi tenaga kerja sama infrastrukturnya beralih ke produk-produk yang barang diekspor. Nah, ini akan memperoleh keuntungan bagi perdagangan. Contohnya gimana sih? Contohnya gini, misalnya negara Kuwait. Negara Kuwait kan dia ekspornya minyak bumi ya. Jadi fokus ekspornya di minyak bumi karena sumber dayanya 90% dari ekspornya itu dari minyak bumi. Coba misalnya negara Kuwait maksain untuk produksi ikan, padahal negaranya itu padang pasir ya. Gimana caranya? Jadi maksain biar bisa bersaing sama negara Indonesia yang punya perairan atau negara Jepang yang punya perairan luas. Nggak bisa dong. Dia maksain mau itu enggak. Dia pasti tenaga kerjanya difokusin sama infrastrukturnya buat produksi minyak bumi seperti itu. Jadi kan masuk akal dong. Jadi sesuai keunggulan komparatif. Jadi nggak bisa maksain di suatu bidang yang bukan khususan dari suatu negara tersebut. Jadi makanya impor justru bisa menaikkan tenaga kerja dan mengurangi pengangguran. Terus juga ada argumen keamanan nasional. Jadi dibilang kita tidak boleh impor karena ini buat perlindungan dari persaingan negara asing. Jadi misalnya pada situasi perang, maka kita akan ketergantungan sama impor. Seperti itu. Jadi misalnya ada situasi perang nih, jadi kita nggak bisa impor dari negara yang biasanya kita impor. Nah, itu gimana? Ya, kalian mikirnya jangan perang. Perang dunia kedua kan udah lama ya. Itu juga perang dunia pertama kedua itu menyebabkan kerugian bagi kedua pihak ya. Daripada mikirin bagaimana negaranya anti asing terus kalau perang gimana nggak bisa impor, lebih baik negaranya jalin kerjasama pada semua pihak. Jadi kayak Indonesia kerjasama sama Rusia
kerjasama sama Uni Soviet, kerjasama sama Amerika Serikat, nggak berperang sama negara lain. Mereka kerjasama dan mengadakan impor satu sama lain. Jadi akan mendapatkan keuntungan bagi semua pihak seperti itu. Jadi ngapain mikirin bakal perang negara lain, ya kan? Tiga. Jadi misalnya, jadi industri baru menuntut perlindungan sementara sampai industri itu matang dan dapat bersaing dengan perusahaan asing. Nah, tanggapan ekonom. Jadi pemerintah sulit untuk menentukan industri mana yang mampu bersaing dengan produk impor. Misalnya, jadi ada industri baru. Industri baru contohnya kayak industri mobil SMK di Indonesia. Misalnya industri baru, dia mau bersaing sama Toyota, sama Honda, sama Chevrolet, Hyundai. Nah, industri ini nggak sanggup bersaing karena apa? Produksi barang impor dari negara Jepang, dia emang keunggulan komparatifnya adalah ekspor otomotif, mobil motor, kendaraan otomotif. Jadi kita nggak bisa bersaing sama negara itu. Padahal waktu masuk ke Indonesia itu udah dikenakan pajak bea cukai, udah dikenakan PPN. Terus kalau barangnya barang mewah kena PPNBM, harganya udah mahal tetap laku seperti itu. Apalagi nggak dikenakan pajak ya. Sedangkan barang Indonesia ini yang nggak kena pajak bea cukai tetap nggak laku. Berarti emang produknya yang salah ya. Seperti itu. Jadi harusnya kalau produknya bagus itu mereka rugi dalam jangka pendek wajar ya. Cuman dalam jangka panjang bisa bersaing. Contohnya kayak Coca-Cola. Coca-Cola waktu tahun pertama ngeluarin produknya dia cuma bisa jualan 7 botol per tahun. Cuman sekarang udah dijual seluruh dunia ya. Jadi kalau produknya bagus ya nggak usah takut bersaing sama produk lain. Seperti itu ya. Kalau produknya nggak bisa bersaing karena jelek ya ngapain berdagang kalau produknya kalah saing. Seperti itu udah kalah kualitas, kalah harga juga. Harganya jauh lebih mahal maksudnya, terus kualitasnya nggak lebih baik. Terus yang empat, argumen persaingan tidak sehat. Nih, misalnya pesaing mereka, misalnya biar produknya bisa bersaing sama produk lain, produsen lokal minta disubsidi oleh pemerintah. Seperti itu. Nah, ini efeknya contohnya ini akan menguntungkan di negara lain. Seperti itu. Nih, contohnya di misalnya Indonesia waktu itu minyak goreng itu disubsidi. Efeknya minyak goreng itu diekspor ke negara lain. Seperti itu. Karena tadi disubsidi pemerintah. Jadi bahan subsidi pemerintah yang nikmatin bukan masyarakatnya sendiri. Padahal yang nikmatin warga negara lain. Misalnya disubsidi diekspor ke Singapura atau ke Malaysia, yang nikmatin malah justru masyarakat Malaysia. Jadi misalnya kita impor barang subsidi, misalnya kita impor barang subsidi dari Amerika Serikat. Amerika Serikat subsidi pertanian ya. Pertaniannya disubsidi. Jadi barangnya harganya lebih murah. Nah, itu diuntungkan. Jadi kita bisa dapat harga murah. Maksudnya kita konsumen ya. Konsumen bisa dapat harga murah barang dari Amerika Serikat yang disubsidi produk pertanian. Seperti itu. Jadi kita diuntungkan dengan dapat subsidi dari negara lain secara tidak langsung. Biasanya yang komplain ini produsen, misalnya produsen lokal, wah produk asing lebih murah, kita komplain. Nah, yang komplain kan dari sisi produsen. Nah, sedangkan di Indonesia bukan hanya produsen aja, dia ada konsumen juga. Kalau dari sisi konsumen diuntungkan. Seperti itu. Terus juga ini, perlindungan dengan bargaining power. Misalnya gini,
Indonesia ngancem dia bakal batasin impor pakaian fashion dari Perancis. Nah, jadi dia ngebatasin impornya. Nah, Perancis bisa melakukan pembalasan dong, retaliation, dengan cara apa? Jadi produk daging sapi dari Indonesia dibatasin. Nah, dengan efeknya dengan Indonesia ngebatasin impor dari Prancis, Prancis bakal ngebales. Jadi dia kuota daging sapi dari Indonesia dibatasin. Nah, efeknya apa? Efeknya Prancis sama Indonesia bakal ngurangi kesejahteraan karena apa, dia ngebatasin produk, karena ngebatasin produk harganya bakal lebih mahal, karena harganya lebih mahal surplus konsumen berkurang karena konsumen membeli barang jauh lebih mahal seperti itu. Terus itu juga nggak baik ya bagi kredibilitas Indonesia, jadi kredibilitas Indonesia di mata Prancis jadi jelek ya. Begitu juga Prancis di mata Indonesia, karena mereka saling melakukan kuota impor, jadi saling balas membalas ya. Iya, jadi harusnya perdagangan bebas antar dua negara menjalin kerjasama ya, jangan justru memperburuk kerjasama dengan cara adanya kuota impor tadi. Nah, maka untuk melakukan hal itu dilakukanlah perjanjian perdagangan. Jadi suatu negara dapat meliberalisasi perdagangan dengan cara mengurangi pembatasan perdagangan. Jadi mengurangi tarif impor dan mengurangi kuota impor. Jadi mereka saling bekerja sama dengan mengurangi kuota impor sama tarif impornya. Atau perjanjian multilateral dengan negara lain. Jadi perjanjian antar beberapa negara. Contohnya kayak perjanjian American Free Trade Area NAFTA tahun 1993 sama ada General Agreement Tariff and Trade atau World Trade Organization tahun 1995 yang melakukan perjanjian perdagangan, dan misalkan ada perselisihan perdagangan bisa diselesaikan di World Trade Organization seperti itu. Jadi dengan adanya perjanjian perdagangan setiap negara akan bekerja sama satu sama lain seperti itu. Jadi saling menguntungkan ya. Jadi hubungan diplomatik dengan negara lain dilandaskan dari kerjasama ekonomi. Jadi saling menguntungkan, saling menghasilkan profit bagi kedua belah pihak. Seperti itu ya, Pak. Jadi perjanjian perdagangan ekonomi itu juga menjalin tumbuhnya perdamaian dunia ya. Ya, berikut itu adalah materi kita tentang aplikasi perdagangan internasional. Jadi perdagangan internasional adalah cara yang baik untuk menyatukan dunia dengan saling menguntungkan pihak sama satu pihak dengan pihak yang lain. Terima kasih. Kita ketemu di materi berikutnya.